pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana kamu bercerita kepada ibu dan cerita kamu akan ibu rahasiakan, tidak akan ibu sebarkan kemana-mana, dan kamu cukup cerita kepada ibu saja ya, tidak kepada orang lain. Terus untuk yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu kamu bersedia bercerita keluh kesahmu tentang apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu kamu menceritakan apapun, hal apapun yang ada di dalam diri kamu ya, bisa kamu ceritakan kepada ibu. Nah, selanjutnya ya, namanya atas nama siapa? Bella. Ya, Bella, kelas 10. Kelas 10 ya. Untuk alamat rumahnya dari mana? Jadi sama. Iya. Kemarin kan ibu sempat membagikan angket ke kelas kamu ya. Ya, ibu sempat membagikan angket ke kelas kamu, dan di situ, di dalam angket situ kamu menceritakan tentang pribadi kamu, kalau kamu terlihat murung, terlihat cemas atau dan lainnya. Bisa kamu ceritakan seperti apa? Sekolah itu maju satu-satu itu saya selalu Oh, seperti itu. Berarti kamu itu merasa kurang percaya diri ya? Ya, selain itu kamu merasakan hal apa lagi? ya kayak Cukup gitu. Ya, jadi kamu ketika kamu disuruh maju ke kelas, kamu merasa kurang percaya diri, kamu merasa malu, begitu ya? Atau kamu merasa ditertawakan oleh teman-temanmu? Oh, seperti itu. Sebaiknya kamu berpikir seperti ini. Ketika temanmu maju ke kelas, apakah kamu juga menertawakan temanmu? enggak juga sih. Enggak kan? Ketika temanmu salah, apakah kamu mengejudge mereka? Enggak kan? Nah, berarti itu dari pikiran kamu yang negatif. Nah, dari sini kamu harus bisa merubah pola pikir kamu. Ya, memang itu tidak secara cepat ya berubahnya. Itu memang harus bertahap. Berarti ini permasalahannya kamu kurang percaya diri ya. Seperti yang kamu tulis di angket kamu kemarin, kamu merasa kurang percaya diri. Nah, ibu punya solusi. Solusinya itu seperti ini. Yang pertama, kamu harus mengafirmasi kepada diri kamu. Kamu harus berpikir secara positif kalau kamu pasti bisa. Kamu percaya diri, kamu yakin. Dan ketika kamu maju, temanmu tidak mencelamu, temanmu tidak menertawakanmu. Jadi ketika kamu maju, temanmu itu tidak seperti yang ada di pikiran kamu. Kalau di pikiran kamu kan teman-teman pasti mengejek aku karena aku malu, karena aku gak bisa, aku malu kalau suruh presentasi dan lain sebagainya. Padahal yang di pikiran teman-temanmu tidak seperti itu. Jadi kamu harus punya afirmasi, kamu harus bisa positive thinking kalau yang mereka pikirkan itu tidak seperti yang kamu pikirkan, gitu ya. Jadi kamu harus berpikir positif. Kalau itu nanti kan bisa diterapkan ya. Itu bisa diterapkan melalui kan kamu kurang percaya diri kan. Jadi dari itu dulu, dari hal kecil dulu. Kamu mulainya dari hal kecil dulu. Seperti ini. Ketika kamu belajar kelompok dengan teman-temanmu, nah kamu kan belajar kelompok bersama teman-temanmu, kamu juga mau berpendapat, ya. Nah di situ kamu belajar, kamu harus berani berpendapat ketika kamu berkelompok dengan teman-temanmu. Misalkan teman-temanmu memberikan nasihat seperti ini baiknya tugasnya dikerjakan seperti
dan percaya diri, kamu bisa, kamu pasti bisa. Seperti itu. Itu dari hal kecil. Nanti kalau kamu belajar dari kelompok kecil itu, kamu sudah berani berpendapat, kamu bisa berani mengeluarkan pendapatmu dari kelompok kecil tersebut, pasti di lain hari berikut dan berikutnya kamu bisa dan kamu percaya diri, kamu berani untuk disuruh maju ke depan kelas, untuk berpresentasi di depan kelas, pasti kamu nanti berani akan hal itu. Atau ada keluh kesah lain? Enggak sih, ya. Kalau untuk mata pelajaran yang paling kamu sukai apa? Ekonomi. Kamu menyukai ekonomi itu alasannya karena apa? Oh iya, bagus. Berarti dari situ kamu semangat belajar juga ya untuk berhitung seperti itu. Dan untuk mata pelajaran yang tidak kamu sukai apa? Oh, kamu tidak suka matematika. Padahal matematika dan ekonomi itu kan hampir sama, tapi memang lebih susah matematika karena matematika kan ilmu pasti. Kamu merasa kesusahan atau bagaimana? Merasa kesusahan. Berarti kamu merasa kesusahan itu ketika ada pelajaran matematika? Iya. Kesusahannya karena matematika itu seminggu berapa kali di sekolah? 2 kali. Dan itu waktunya singkat waktu berapa? 1 jam. Dari situ kamu kesusahannya karena waktu yang terlalu singkat dan kamu tidak bisa menangkap pelajaran dengan jernih gitu ya. Ya. Berarti kesulitan belajar kamu itu ketika ada pelajaran matematika. Nah, ya. Di matematika. Kalau saran dari ibu, ketika kamu merasa sulit, merasa susah dari pelajaran matematika itu, kamu bisa ikut bimbel di luar sekolahan. Karena biar ada banyak waktu, banyak kesempatan untuk kamu belajar, mempelajari, memperdalam ilmu tentang matematika. Tapi ibu yakin kamu bisa matematika kalau kamu rajin mengasah, mengolah, dan mengikuti bimbel di luar sekolah. Karena apa? Pertama, kamu suka ekonomi. Ekonomi itu kan juga ada hitung-hitungannya, itu juga ilmu pasti. Nah, kalau kamu sudah suka dengan pelajaran ekonomi, di matematika nanti kalau kamu suka dan kamu sering mengikuti bimbel juga, pasti kamu nanti merasa mudah. Kamu tidak akan kesusahan, kamu pasti bisa saat kamu mengasah kompetensi kamu dalam berhitung. Ya, caranya seperti itu. Ikut bimbel. Ya. Kalau untuk cita-cita kamu ke depannya ingin menjadi apa? Ingin menjadi guru juga. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan apa yang kamu tulis di angket kemarin ya. Kamu kan menulis tentang kurangnya rasa percaya diri kamu dan akhir-akhir ini merasa sangat cemas sekali, sangat tidak percaya diri dengan diri sendiri. Nah, kalau nanti adik sudah memasuki perkuliahan, kamu di sana sudah harus belajar apa ya? Kamu harus sudah belajar tentang percaya diri. Jadi kamu bisa mengasah kepercayaan diri kamu dimulai dari dini. Karena SMA ini sekolah menengah akhir kan, tingkat akhir dalam persekolahan. Karena setelah SMA ini sudah tidak ada sekolah lagi, adanya kan perkuliahan. Nah, jadi dimulai dari sini, dimulai dari SMA ini, kamu masih ada kesempatan 2 tahun ke depan. Kamu bisa mengasah kepercayaan diri kamu dengan tadi yang ibu bicarakan, memulai dari hal kecil dulu ya. Bisa diterapkan? Ya, ibu juga punya cara lain. Setelah konseling ini berakhir, nanti kamu bisa menuliskan seperti afirmasi kepada dirimu sendiri. Aku percaya diri, aku pasti bisa. Seperti itu. Kamu yakinkan, kamu tanamkan pada diri kamu kalau kamu pasti berani, kamu berani bersuara, kamu berani berbicara di depan umum. Seperti itu. Jadi setelah afirmasi itu kamu tanamkan pada diri kamu, kamu optimis, kamu percaya diri, pasti nanti kamu bisa. Pasti nanti kamu berani, pasti kamu sudah tidak gugup lagi untuk maju ke depan kelas. Seperti itu. Kalau untuk hubungan dengan teman sebangkumu bagaimana? Baik juga ya. Iya. Kalau untuk pertemanan di dalam kelas
Semuanya juga baik, tidak ada masalah juga ya. Ya berarti syukurlah ya. Berarti permasalahannya ada di diri kamu kurang percaya diri itu ya. Nah besok bisa mulai kamu terapkan apa yang ibu bicarakan barusan. Apa mungkin kamu kurang puas dengan konseling yang ibu bicarakan? Apa kamu kurang puas dengan penerapan yang ibu suruh kamu menerapkan, dari kamu percaya diri, kamu optimis, dan kamu nanti bisa menulis tentang kepercayaan diri kamu ke dalam buku atau buku catatan? Atau kamu sudah puas? Sudah? Sudah ya? Atau kamu ingin bercerita lain tentang masalah lain? Tidak ada masalah. Kalau untuk hubungan dengan orang tua, baik juga. Syukurlah kalau begitu ya berarti. Di dalam kelas juga tidak ada masalah lain juga kan? Ya. Jadi mulai besok kamu masuk ke kelas, kalau ada kerja kelompok, tugas kelompok, kamu harus berani mengungkapkan pendapat kamu. Belajar dari hal kecil seperti itu. Kamu berani mengungkapkan. Misalkan ada di dalam kelas juga yang bermasalah atau mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, kamu juga bisa belajar berpendapat. Apa yang ada di dalam hati kamu itu bisa kamu suarakan. Gitu. Orang tidak percaya diri itu biasanya kan gara-gara kita itu sebenarnya pengen mengungkapkan tapi tidak berani. Seperti itu kan? Sebenarnya pengen mengungkapkan sesuatu hal dalam hati kamu, tapi kamu nggak jadilah, nggak berani. Jadi kamu menyimpan diri, jadi kamu murung, jadi kamu jadinya pendiam. Jadi kamu terlihat seperti orang introvert gitu ya. Sudah. Ibu harap kamu setelah konseling ini bisa berpikir secara optimis. Tidak semua orang mengejudge kamu, tidak semua orang menganggap kamu rendah, tidak semua orang menganggap kamu remeh. Jadi kamu harus percaya diri dengan kemampuan kamu, kemampuan yang kamu miliki, ya. Baik. Lalu, apakah ingin bercerita lagi? Tidak. Baik. Kalau begitu, Ibu harap kamu juga puas dengan konseling yang kita lakukan pada hari ini. Lain waktu mungkin jika kamu ingin bercerita lagi tentang keluh kesahmu, kamu bisa datang kemari ke ruangan ibu ya. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Berarti bisa ya kamu besok menerapkan apa yang ibu. Iya, contohnya apa tadi? Ya, berarti bisa ya dimulai dari dini hari. Kamu bisa mengasah kepercayaan diri kamu. Kalau kamu yakin, kamu pasti bisa, ya. Baik. Jika kamu sudah merasa puas dengan jawaban ibu, apakah konseling ini bisa diakhiri? Sudah puas dengan apa yang ibu sampaikan? Baik. Kalau begitu, sebelum konseling pada hari ini kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Ibu ucapkan semoga kamu bisa menjalankan apa yang ibu harapkan. Ya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung pulang ya. Terima kasih.